wabarakatuh. Selamat malam sedulur-sedulurku dimanapun kalian berada. Salam sejahtera, salam satu nafas. Semoga di kesempatan kali ini sedulur-sedulurku pada kabar baik, pada sehat, walaupun kondisinya musim penghujan loh. Musim penghujan biasanya orang-orang seumuran saya paling pertama kena itu flu, pilek loh, pilek. Tapi aku yakin ya, dulur-dulurku di luar sana pada fit dan fit, sehingga bisa mengikuti streaming kita di malam hari ini. Karena streamingnya spesial loh. Spesialnya ini saya ditunjukin tentang konten-konten santet katanya. Konten santet. Aduh, dulur-dulurku, kalau saya flashback di 40 tahun yang lalu, saya pernah mendalami tentang ilmu santet. Dan 35 tahun lur, saya membukukan, meneliti dan mencari orang-orang yang punya kelebihan, orang-orang yang benar-benar punya kemampuan spiritual yang berhubungan dengan ilmu-ilmu warisan leluhur. 35 tahun. Salah satunya ilmu santet. Ilmu santet. Saya meneliti tentang santet itu tidak sehari 2 hari loh. 3 tahun loh. Mulai dari Pulau Jawa, Bali, sampai ke Kalimantan, Sumatera dan sekitarnya. Saya keliling saudaraku. Saya keliling ke sana lor. Tujuannya apa? Biar apa yang saya pelajari ini, apa yang saya dalami itu akan ada manfaat buat lingkungan kita, buat anak-anak kita besok, biar ada perubahan. Biar generasi kita berbeda, tidak seperti saya loh, yang masih taklid, artinya masih mempercayai tentang cerita-cerita yang diceritakan oleh keluarga kita, saudara kita, masyarakat kita turun-temurun loh. Saya tidak ingin itu terjadi. Saya ingin memutus mata rantai cerita tersebut dengan pengalaman-pengalaman yang selama ini saya cari dan saya pelajari dulur-dulurku. Ilmu santet tidak semudah seperti yang kalian tunjukkan di konten YouTube itu dulurku. Tidak. Orang punya santet juga tidak sebanyak yang dulur-dulur lihatkan. Kenapa? Karena santet ini ada yang punya, ada pewarisnya, ada generasinya. Apakah mungkin kita mempelajari ilmu santet tanpa ada seorang guru? Tiba-tiba topo bisa santet gitu lur? Gak mungkin dulurku, gak mungkin. 41 hari lur saya harus ngerawat, 3 malam saya harus pati geni, sehari semalam saya harus berendam di pinggir kali lur, sungai lur. Baru saya mengerti tentang ilmu santet itu. Kok setiap sekarang semua bisa menguasai kayak gitu itu? Aduh, betapa hebatnya anak-anak sekarang. Era-era milenial ini masih mau mempelajari, mendalami ilmu-ilmu santet seperti itu.
Dan lakunya sangat sulit loh. Orang punya santet memiliki kelebihan tersendiri loh. Kenapa? Karena orang melakukan santet itu berdasar dengan menggunakan mantra-mantra atau jampi-jampi untuk menyuruh atau menggunakan jin kekuatan tertentu untuk menyakitin seseorang. Jadi orang tersebut yang menguasai ilmu santet itu sangat jelas. Beliaunya punya kelebihan plus. Kelebihan yang pertama, bisa jadi ilmu santetnya itu dikuasai karena dia bisa mengalahkan, menundukkan jin sehingga jin tersebut disuruh melakukan santet itu mau tunduk menuruti kehendak si punya itu. Tapi bisa terjadi juga pelaku santet tersebut memuja lur, muja jin. Itu pun apakah semudah itu? Enggak lur. Kita muja jin itu butuh ubur rampe, butuh perlengkapan, butuh perjanjian, butuh perjalanan yang sangat panjang loh lur. Kalau tiba-tiba bisa, wah hebat banget saudara-saudaraku saat ini ya. Apalagi yang saya lihat ya lur, ilmu santet itu enggak seperti enggak loh. Ilmu santet itu enggak menggunakan pulpen pocongan ditali-tali. Enggak loh, itu belajar dari mana? Enggak seperti itu. Ilmu santet itu hanya memanfaatkan beberapa kalimat yang mana kalimat itu bisa menghadirkan sesuatu dan sesuatu itu melakukan apa yang kita inginkan. Enggak kayak gitu loh. Terus bagaimana sedulur-sedulurku semua tukang santet diserang dengan menggunakan ajian itu? Bagaimana loh? Apakah itu jinnya nggak ketawa loh? Itu manusia kesurupan apa gitu? Aku yakin sekali loh. Jin yang melihat yang mereka lakukan itu ketawa semua. Kalau dulur-dulurku di luar sana pernah agak melenceng loh, pernah melihat, pernah intinya melihat dan berkomunikasi dengan makhluk lain namanya jin, saya yakin loh mereka mungkin akan punya cerita yang sama seperti yang saya. Jin itu sama kayak kita loh lur, bisa melihat, punya nafsu, punya kemampuan, sama seperti kita, bisa makan, kita hanya dipilahkan, hanya dipisahkan oleh dimensi. Tapi coba dulu lihat lagi, browsing, nyari jin itu di rumah tua, sumur tua, kuburan, ya kan? Terus tempat-tempat yang ekstrim gitu ya. Di situ baru ada jin. Itu belajar dari mana? Itu menurut saya mereka punya sesuatu yang dikatakan ilmu taklik itu tadi loh. Mereka hanya mendengar cerita bahwasanya di sana loh ini ada pocong, di sana loh ada kuntilanak. Tapi ketika kita kejar, di mana sih ada kuntilanak? Oh di sana. Kata siapa? Oh kata Pak Demin. Pak Demin kita cari. Oh enggak, tadi kata Man kita cari. Oh enggak, karena bude saya. Bude dicari. Oh itu cerita dari mbah saya. Mbahnya udah mati lor. Coba kalau nggak percaya dulur-dulurku, cari di lingkungan sekitar aja. Nggak usah jauh. Mungkin punya cerita persis sama saya. Menyelenceng lor ya. Kembali ke santet lagi. Santet hubungannya dengan jin. Kalau orang itu bisa nyantet, dia menguasai jin untuk melakukan sesuatu. Ya enggak? Kalau dia punya kemampuan, punya jin untuk melakukan sesuatu, bagaimana kamu dengan apa itu pola-pola yang kamu lakukan itu mereka kayak gitu loh. Itu yang bikin aku bingung itu di situ dulurku. Ayolah dulur-dulurku semua, kita kembali pada profesi kita masing-masing lagi.
kita terapkan pada kemampuan kita masing-masing lagi. Kalau memang kalian berprofesi sebagai tukang dukun pijat, kembalilah lagi ke dukun pijat aja, nggak usah membahas tentang santet. Kalau memang profesi kalian, mohon maaf sebelumnya, sebagai seorang kiai, ulama ataupun gus, kembalilah membina masyarakat, bagaimana mengajarkan tentang Islam yang sebenarnya. Kalau memang profesi jenengan tukang sulap, kembali ke tukang sulap aja. Itu akan lebih bermanfaat buat diri panjenengan, juga buat masyarakat dan lingkungan di sekitar kita. Ayolah saudara-saudaraku, ayolah lur, kita jangan membohongin diri kita, jangan membohongin masyarakat kita hanya untuk kepentingan sesaat. Dulur-dulurku, channel YouTube itu tidak akan mati, dia akan ada untuk selamanya. Kamu akan dikenang menjadi orang seperti itu, saudaraku. Ayolah, kita ubah generasi kita dengan wawasan-wawasan tanpa ada embel-embelan santet dan jin seperti itu. Dengan cara kita luruskan cerita ini, kita arahkan hal yang sebenarnya. Kalau memang dulur-dulurku di luar sana punya pengalaman, punya cerita yang sama seperti yang telah saya lakukan di 35 tahun ke belakang, saya yakin akan punya cerita yang sama seperti saya, sedulurku. Yakin. Dan kepada sedulurku dimanapun kalian berada, jangan punya pemikiran yang macam-macam lor. Saya bercerita, berceloteh seperti ini, saya menginginkan lor, menginginkan ada perubahan di sekitar kita, perubahan kepercayaan, perubahan keyakinan lor. Kalau masalah tentang poso, topo, ngerowot, ngeblem 35 tahun lor saya menjalani itu. Apa hasilnya? Ya seperti tak ceritakan. Kalau toh dulur-dulurku pengen ketemu tentang jin, juga untuk apa? Ya sebenarnya nggak emosi sih, ndak lur, cuman saya mengharapkan ayolah kembali kita luruskan generasi kita tentang pemahaman santet. Ayo kita bersama kembali ke real kita masing-masing, biar semua orang itu membawa manfaat untuk orang lain. Itu celotehan-celotehan saya lur, semoga ada manfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Terlaluan deh.